podcast, yaitu seputar kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSKGM. Sekarang kita sudah dengan dua narasumber kita dari ahli gizi Rumah Sakit Khusus Gigi Mulut Kota Bandung. Ada Ibu Desi dan Pak Adit. Halo. Sebelumnya apa kabar nih? Alhamdulillah baik sih. Oke. Untuk hari ini kita mau bahas tentang pentingnya membatasi garam, benar? Betul, ya. Oke. Dengan Bapak Ade dan Bu Desi, kita akan kupas tuntas nih tentang seputar garam. Oke, mungkin sebelumnya dari Bu Desi dan Pak Ade bisa menjelaskan nih, garam itu secara garis besar apa sih? Soalnya kan kalau masyarakat awam atau kita nih taunya ya garam, ya asin gitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih. Oke, iya, untuk garam sendiri memang ya secara umum itu garam tuh yang selalu ada di dapur ya, Iya. namanya yang selalu asin itu namanya garam. Nah, di sini juga yang maksudnya kita bahas itu kenapa kita membatasi asupan garam tuh sebenarnya bukan sekedar garamnya aja tuh, tapi kandungan natriumnya yang ada di dalam garam. Selain di garam pun di penyedap lain juga ada namanya natrium gitu. Jadi sebenarnya penyedap itu kandungannya juga garam atau gimana sih? Sebenarnya garam itu mengandung natrium dan penyedap pun mengandung natrium. Jadi bukannya penyedap mengandung garam, tapi penyedap dan garam itu adalah bahan tambahan. Bahan tambahan. Gitu. Oke. Jadi kenapa nih kita harus membatasi garam itu sendiri? Oke, sebetulnya banyak ya faktor penyakit yang dihasilkan oleh konsumsi garam berlebih ini atau natrium ya lebih tepatnya. Nah, jadi untuk konsumsi natrium yang berlebih ini bisa meningkatkan resiko penyakit yang namanya itu hipertensi ya, Teh ya. Nah, untuk hipertensi ini kondisi di mana ketika tensi darah kita itu melebihi atau sama dengan 140/90 mm air raksa atau mmHg ya. Kayak gitu. Nah, di sini juga biasanya untuk para penderita itu gejala yang muncul itu seperti mulai pusing, sakit kepala, bahkan ketika mereka udah penderita hipertensi berat sampai ada kaburnya penglihatan kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya kan hipertensi ini kalau nggak salah penyakit jangka panjang ya? Iya. Yang lebih banyak itu dialami oleh yang sudah usia-usia berlanjut seperti itu. Tapi sekarang kan tidak memungkiri nih anak-anak muda juga nih ada yang tiba-tiba tensinya tinggi. Mungkin nggak usah anak muda deh, kadang ibu hamil juga ya yang tiba-tiba tensinya naik. Itu juga berarti karena sering konsumsi natrium atau penyebab itu tadi seperti itu, atau ada mungkin juga ada penyakit lain gitu. Untuk garam berlebih ini, kalau konsumsi garam berlebih. Oke, kalau misalnya tadi mungkin udah dijelasin ya sama Pak Adit ya tentang hipertensi. Sebenarnya hipertensi berjangka panjang itu akan menyebabkan beberapa komplikasi penyakitnya. Mungkin kita sering dengan orang kena meninggal nih dadakan karena serangan jantung. Nah, itu salah satunya karena adanya penyakit jantung koroner. Nah, jantung koroner itu juga kalau misalnya gini, pernah dengar kan ada orang kena stroke. Nah, itu tuh awalnya karena adanya hipertensi. Nah, jadi jangka panjangnya sebetulnya itu tuh lebih banyak ke komplikasi-komplikasi penyakit lainnya. Yang berarti itu sumbernya itu salah satu dampak dari konsumsi garam berlebih tadi ya? Betul. Nah, kalau nih tadi kita udah tahu nih beberapa dampak dari konsumsi garam berlebih. Kalau nih mungkin cara untuk membatasi dari diri kita nih, membatasi konsumsi garam tadi itu seperti apa sih? Iya, sebetulnya untuk cara membatasi garam ini biasanya ada yang namanya disebut juga diet DAS ya, atau dietary of approaches to stop hypertension. Nah, di mana untuk diet DAS ini memang kita lebih memodifikasi gaya hidup ya, mulai dari membatasi asupan natriumnya itu sendiri dan mengurangi juga untuk makanan-makanan yang tinggi lemak. Itu konsep dari diet DAS ini sendiri kayak gitu. Terus juga ada beberapa yang emang kita modifikasi dari gaya hidup kita sendiri gitu. Jadi nggak cuma menerapkan diet DAS-nya aja, tapi ada beberapa modifikasi yang harus kita mulai terapin. Kayak misalkan kita untuk kita biasanya meminimalisir untuk anjuran berhenti merokok. Terus juga gaya hidup sehatnya udah harus dimulai, olahraganya juga harus ada. Jadi bukan cuma dari makanan aja, tapi lebih ke pola hidup juga. Berarti itu tergantung diri sendiri sebenarnya ya? Bener banget. Jadi dirinya dulu nih mau nggak nih melakukan hal-hal seperti itu ya? Karena itu mungkin dari dirinya sendiri. Kalau orang lain kan nggak bisa kali ya ngebantu seperti itu ya. Jadi lebih ke diri sendiri karena perubahan pola hidup tadi ya, dengan diet DAS tadi, terus apalagi sekarang marak sekali konsumsi rokok anak-anak kecil
gitu dan lain sebagainya. Oke. Nah, tadi kita udah membahas nih dampak-dampak berlebih konsumsi garam. Nah, gimana nih kalau yang kasusnya kekurangan garam? Coba boleh dijelasin nggak nih? Kalau kekurangan garam sendiri nih, sebetulnya itu kasusnya cukup jarang ya. Kebanyakan orang kan sering kena tuh karena berlebihan konsumsi natrium atau sodium. Kalau kekurangannya ini sendiri, beberapa penyakit kayak seperti hiponatremia, resisten insulin. Resisten insulin ini kaitannya tuh dekat sama yang namanya diabetes mellitus. Pernah dengar kan ya? Iya. Diabetes mellitus. Nah, itu tuh karena ketidakmampuan hormon insulin untuk menyerap glukosa yang ada di dalam darah ke dalam sel. Nah, karena itu untuk itu kita sih minta untuk tetap melakukan konsumsi natrium yang secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Oh, berarti diabetes mellitus atau sering disebutnya penyakit gula ya. Iya. Penyakit gula itu berarti ada juga nih, walaupun mungkin faktornya yang sering tidak terlihat nih gara-gara kekurangan garam. Berarti ada pengaruhnya juga seperti itu ya. Ada kaitannya. Ada Hampir kaitannya. setiap penyakit degeneratif itu ada kaitannya ya satu sama lain. Biasanya gitu sih. Oke, itu teman-teman baru tahu kan ya. Kita baru tahu bahwa ternyata penyakit gula itu bukan karena gula saja, tapi juga karena kekurangan garam juga ada. Mungkin persentasenya sedikit mungkin bisa seperti ya, tapi ada kaitannya Ada juga. kaitannya, betul. Jadi kekurangan garam tidak boleh, betul. Kelebihan garam juga tidak baik gitu ya. Iya. Jadi yang sedang-sedang Sedang saja. aja, secukupnya. Oke, secukupnya. Nggak berlebihan ya. Oke. Nah, kalau untuk batas normal sendiri nih, Oke, sebenarnya kalau untuk batas normal lebih mudahnya gini ya, pemerintah pun udah menyediakan yang namanya anjuran konsumsi garam nih. Bahkan mereka menggembor-gemborkan kayak G4, G1, 5L, di mana G4 ini untuk gula, konsumsi gula maksimal 4 sendok, garamnya di 1 sendok teh, dan lemaknya di 5 sendok makan. Nah, jadi kurang lebih di pembatasannya itu cukup sehari itu 1 sendok teh garam aja, kayak gitu. itu seharian tuh ya. Sehari ya. Itu sering yang mungkin kalau nggak salah saya ingat itu sering disebut sama GGL. Iya, Betul. betul, GGL ya. GGL, Iya. konsumsi garam Konsumsi gula, garam, garam, lemak. lemak dalam satu hari gitu ya. Kayak gitu. Cuma kalau lebih spesifiknya lagi kan kita punya nih angka kecukupan gizi nih namanya. Kalau di Indonesia itu diatur oleh teman-teman ya dari ahli gizi juga ada angka kecukupan gizi sendiri untuk natrium nih kisaran dari 1.500 sampai 1.700. 1.500 sampai 1.700. Iya. Kalau untuk garamnya mungkin di 2.400, 2.300 sampai 2.400. Ya. Oke deh teman-teman, kita sudah tahu kalau kelebihan garam nggak baik, kekurangan garam juga nggak baik. Ternyata dampaknya pun lebih ke penyakit degeneratif ya. Iya. Jadi mungkin kita sekarang santai-santai aja nih untuk yang anak muda suka jajan gitu ya, yang ternyata itu teh mengandung garam berlebih ya. Nah, mungkin sekarang santai-santai aja ngerasa saya nggak apa-apa, nggak ngerasain gejala apapun, tapi dampaknya nanti ya, Jangka panjang. dampaknya jangka panjang. Oke. Nah, untuk teman-teman semua nih sudah tahu nih, kita udah kupas tentang kekurangan dan kelebihan garam. Mungkin dari ahli gizi kita ada close statement. Close statementnya ya. Jadi sebetulnya teman-teman di sini ya, kekurangan garam nggak boleh, kelebihan juga nggak boleh. Jadi sesuai aja, kalau misalnya konsumsi sesuai dengan ukurannya atau sesuai dengan kecukupannya ya, gitu. Karena kan yang lebih banyak pun tidak diperbolehkan ya. Kekurangan juga nggak bagus. Jadi kita minta teman-teman untuk lebih cermat lagi dalam mengolah atau mengkonsumsi bahan makanan. Kalau bisa tuh, kalau misalkan beli makanan yang kemasan itu dilihat lagi natriumnya berapa ya. Nah, jadi kita harus lebih teliti ya, karena tadi sudah dijelasin nih standarnya berapa, seharusnya sehari itu berapa, sesuai dengan yang dikeluarkan juga oleh Kementerian Kesehatan seperti yang dijelaskan oleh kedua ahli gizi kita ini. Oke teman-teman, mungkin untuk sekarang sekian dulu kali ya. Next nanti kita akan bahas-bahas lagi. Boleh. Oke, nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar kita. Oke, terima kasih untuk sahabat RSKGN. Semoga apa yang kita berikan bermanfaat untuk semuanya. Akhiran salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.